kitabah lil qiraah, wal qiraah lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah, wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat para dewan juri yang adil dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man, leader of leader, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah saya akan patahkan menjadi beribu-ribu kata mengenai akhlak generasi milenial di era digital. Kita sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa, agama, orang tua, bahkan calon mertua, marilah kita menggunakan masa muda kita untuk saling membeberkan hal-hal positif, bukan malah menyebarkan hal-hal negatif. Kita boleh menjadi generasi muda yang gaul, generasi yang mengikuti perkembangan zaman, namun jangan sampai kita terjerumus pada hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Masa muda adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai generasi muda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik mengikat. Maka sudah semestinya kita gunakan nikmat agung ini untuk selalu taat kepada Allah yang Maha Hebat. Para warganet yang dirahmati Allah, pada era modern saat ini banyak sekali generasi muda yang sopan santunnya sudah semakin luntur. Seperti contoh ketika sedang dalam situasi yang ramai di mana kita akan melewati sebuah jalan, jika kita memiliki sopan santun yang baik, pasti akan mengucapkan permisi Pak atau permisi Bu. Tapi tidak dengan generasi muda sekarang yang lebih mementingkan gadgetnya daripada lingkungan sekitarnya. Hati-hatilah, sopan santun itu mudah marah. Kenapa? Sopan santun bisa saja hilang dan tidak akan pernah kembali jika kita tidak memperdulikannya. Maka jangan salahkan sopan santun jika dia pergi. Kalian saja tidak mau diduakan, apalagi sopan santun yang hampir setiap saat kalian duakan. Betul. Anak muda zaman sekarang tidak bisa lepas dari dunia maya. Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya pemuda hari ini adalah penentu masa depan. Karena itu, jika pemuda hari ini kelakuan sopan santunnya sudah mulai luntur, maka tidak menutup kemungkinan bangsa ini bisa hancur. Tidak hanya anak laki-laki yang terkenal kurang sopan santunnya, anak perempuan zaman sekarang juga sudah mulai luntur sopan santunnya dikarenakan handphone. Anak perempuan hari
masa depan. Jika para perempuan saat ini lebih mementingkan handphone, akan dikasih makan apa anak mereka nanti? Diisi ulang pakai pulsa? Kan gak mungkin juga. Para netizen yang dirahmati Allah, tak dipungkiri lagi kalau generasi kita sekarang ini adalah generasi milenial. Artinya generasi yang di tangannya ada handphone pintar, di otaknya ada WA, Facebook, dan Instagram. Bukan isu lagi kalau pemuda milenial saat ini setiap harinya hanya disibukkan dengan update status, main game sampai lupa waktu, dan yang tidak kalah saing adalah sibuk berselfie di mana-mana. Mau berangkat sekolah, selfie, mau makan, selfie, mau minum, selfie, mau mandi, selfie, mau buang air besar pun selfie. Bahkan kalau ada kecelakaan di jalan, bukannya menolong malah selfie. Tidak salah kalau sekarang semuanya serba online, mau makan online, mau berpergian online, mau undang penceramah pun juga online. Semuanya tak bisa lepas dari online. Kalau perlu, mau nikah juga sebisa mungkin online. Betul. Tapi sayangnya di era milenial saat ini, di saat seluruh informasi bisa digali dengan praktis, foto di sana, foto di sini dengan gaya narsis, kalau lagi kumpul dengan teman-temannya, subhanallah keren abis. Tapi sadar atau tidak, seiring dengan berjalannya waktu, akhlak dan keilmuan semakin terkikis sedikit demi sedikit hingga habis. Na'udzubillahimin zalik. Bila ingin jadi pemuda yang paling hebat, dilihat dari akhlaknya, bukan fotonya. Bila ingin jadi pemuda, baik image-nya, dilihat dari tindakannya, bukan gayanya. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, baik sikapmu, banyak orang suka padamu. Jangan malu karena dosamu, karena Allah akan mengampunimu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para santri milenial yang dimuliakan Allah, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wattaqwa idza lam yakun nala itibara lidati. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda sebab ilmu dan takwa. Apabila keduanya, ilmu dan takwa, tidak ada, maka esensi dirinya dianggap tidak ada. Sesungguhnya generasi saat ini bukan hanya sekedar remaja, tetapi mereka adalah generasi penerus bangsa Indonesia, atau bahasa gaulnya the next generation of Indonesia. Maka dari itu, marilah kita menjadi generasi milenial yang baik, yang selalu menebarkan kebaikan, bukan malah mengumbar keburukan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat masuk melalui kuping kanan tanpa keluar melalui kuping kiri. Yang sayang harap dipertahankan, yang modus harap ditinggalkan, yang baik mohon dilakukan, yang buruk mohon jangan dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berondo mangan telo, jangan asem dicampur koro, cekap semanten atur kawula, mbok pilih lepat kula nyuwun pangapura. Burung irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul mu'afiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi